Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, fin nakirati u'milat kalaysala, wa qad talilata wa in dhal amala. Wa ma lilata fi siwa hinin amal wa hadfu dzirraf'i fasya wal aksu qal. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau memasuki pembahasan terakhir dari pasal mengenai ma, la, dan lata dan juga in yang diserupakan dengan laisa. Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu di bait yang ke-162 dan ke-163. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fin nakirati u'milat kalaisala. La, dalam hal ini adalah la nafiyah, itu dapat beramal seperti amalannya laisa terhadap isim yang nakiroh. Artinya la, itu ketika bertemu dengan isim nakiroh, itu dapat beramal seperti amalannya laisa. Wa qad tali la tawain dzal amala. Dan terkadang in dan juga lata itu juga dapat beramal seperti amalannya laisa. Wa ma lilata fi siwa hinin amal. Dan lata itu tidak dapat beramal ya kepada isim yang selain bermakna hin. Ya, nanti akan ada penjelasannya seperti sa'atin atau zamanin. Berarti hanya dapat beramal seperti terhadap isim yang memiliki makna seperti itu. Kemudian wa hadfu dzirraf'i fasya wal aksu qal. Kemudian pada lata ini itu yang banyak itu dihapusnya isim yang rofa. Dalam hal ini apa? Berarti isim lata. Ya, berarti isim lata itu sering dihapus. Berarti dalam hal ini khobar lata dipertahankan, isim lata dihapus. Nah, ini fasya. Ya, ini yang banyak ditemui. Wal aksu qal. Dan yang sebaliknya, artinya yang dipertahankan itu isim lata, kemudian yang dihapus adalah khobar lata, itu qalla, yaitu sedikit. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk kedua bait ini, yaitu baqiyatul ahrufil amilati amala laisa, yaitu huruf-huruf yang tersisa yang beramal seperti amalannya laisa. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini, taqaddama annal hurufal amilata amala laisa arba'atun. Telah berlalu penjelasan bahwa huruf-huruf yang beramal seperti amalannya laisa itu ada 4. Wa madal kalamu 'alal awwali wa huwa ma. Dan telah berlalu penjelasan mengenai huruf yang pertama yang beramal seperti amalannya laisa, yaitu ma. Wa dzakara huna tsalatsatal baqiyata. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau di sini di kedua bait ini itu menjelaskan mengenai 3 huruf yang tersisa. Fathani, maka huruf yang kedua yang beramal seperti amalannya laisa, la, yaitu la. Wahiyan nafiyatu lil wahidi. La ini itu menafikan untuk sesuatu yang tunggal, satu.
Ya, berarti la ini khusus untuk menafikan sesuatu yang tunggal. Wa hiya linafyi ma'nal khabari fi zamanil haliyyi. Dan la ini itu menafikan makna khobar dari isimnya ya, untuk zaman sekarang, ya, untuk keadaan saat ini. Berarti la ini ya kalau disebutkan secara mutlak itu menafikan makna khobar dari isim untuk zaman sekarang. Illa in wujida qarinatun tadullu ala zamanin ghairil hali. Kecuali jika terdapat qarinah, ya petunjuk, yang menunjukkan bahwa la tersebut itu menunjukkan akan zaman yang bukan sekarang. Ya bisa jadi ada petunjuk yang menunjukkan itu zaman yang lampau, atau zaman yang akan datang misalnya. Wa i'maluha amala laisa madhhabul hijaziyyina. Dan mengamalkan la seperti amalannya laisa, itu merupakan madhab dari al-hijaziyun. Berarti caranya orang-orang Hijaz. Seperti ma. Orang Hijaz itu mengamalkan ma seperti amalannya laisa. Nah, di sini ternyata la juga mereka amalkan seperti amalannya laisa. Wa banu tamimin yuhmilunaha kama yuhmiluna ma. Dan orang-orang dari Banu Tamim itu meninggalkan amalan dari la ini. Artinya di sisi mereka la itu tidak beramal seperti amalannya laisa, ditinggalkan amalannya. Kama yuhmiluna ma, sebagaimana mereka meninggalkan amalannya ma. Di sisi mereka ma itu tidak beramal seperti amalannya laisa. Wa i'maluha makhsusun bin nakirati. Dan beramalnya la seperti amalannya laisa, itu khusus terhadap isim nakirah. Nahwu contohnya, la nakhlatun muthmiratan. La nakhlatun muthmiratan. Saat ini, ya karena ini menunjukkan waktu sekarang, saat ini tidak ada pohon kurma yang berbuah. Maka di sini perhatikan, isim la-nya nakhlatun itu adalah isim nakirah. Kemudian wa yushtaratu laha ziyadatan ala dzalika ma yushtaratu fi amali ma. Ya, wa yushtaratu laha ziyadatan ala dzalika ma, nama di sini itu menjadi naibul fa'il bagi yushtaratu yang awal. Berarti wa yushtaratu laha ziyadatan ala dzalika ma yushtaratu fi amali ma. Dan sebagai tambahan dari syarat yang tadi, maksudnya syarat bahwa isimnya itu harus isim nakirah, atau mudahnya, selain syarat-syarat tadi, ya selain syarat isim nakirah, disyaratkan bagi la untuk beramal, itu apa-apa yang disyaratkan bagi ma untuk beramal. Ya, artinya amalan syarat-syarat la untuk dapat beramal, itu sama seperti syarat ma untuk beramal, ziyadatan ala dzalika. Ya, namun ditambahkan syarat yang tadi, yaitu bahwa isimnya harus isim nakirah. Maka apa misalnya? Fala yataqaddamu khabaruha ala ismiha. Maka khobar dari la itu tidak boleh didahulukan dari isim la, jika dia ingin dapat beramal seperti amalannya laisa. Wala yantaqidu nafyuha bi illa. Dan juga la tersebut itu tidak boleh dibatalkan atau dilawan penafiannya dengan illa. Jadi tidak boleh didahulukan khobarnya dari isimnya dan juga tidak boleh dibatalkan penafiannya dengan illa. Ini sebagaimana pada ma. Kemudian kita lanjutkan. Ats-tsalitsu,
huruf yang ketiga yang beramal seperti amalannya laisa, yaitu in. Ya, huruf yang ketiga adalah in. Wa huwa linafyi ma'nal khabari fi zamanil haliyyi 'indal itlaqi. Dan in ini itu dia adalah huruf yang menafikan makna khobar untuk zaman sekarang juga, untuk saat ini juga. 'Indal itlaqi, secara mutlak. Artinya ketika disebutkan secara mutlak, selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan waktu lain, maka itu menunjukkan makna sekarang. Ma lam taqum qarinatun ala ghairihi. Ya, selama tidak ada qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa itu terjadi pada waktu selain waktu sekarang. Wa i'maluhu wa ihmaluhu siyani. Nah, ini perbedaannya, wa i'maluhu wa ihmaluhu siyani. Untuk in ini, baik mengamalkan in seperti amalannya laisa, atau meninggalkan amalannya laisa, itu siyani, itu setara. Artinya orang Arab tidak menganggap bahwa salah satunya itu adalah pendapat yang lebih rajih, tidak. Ya, tidak menganggap bahwa salah satunya lebih rajih. Tetapi siyani, baik mengamalkan atau meninggalkan amalannya, itu sama. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Lakin idza uhmila jaza dukhuluhu 'alal jumalil ismiyati. Ya. Lakin idza uhmila jaza dukhuluhu 'alal jumalil ismiyati. Akan tetapi jika ditinggalkan, jika ditinggalkan amalannya in seperti amalannya laisa, itu in di sini boleh masuk ke jumlah ismiyah. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat ke-20, Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, tidaklah orang-orang kafir itu melainkan hanya dalam keadaan tertipu. Maka di sini kita melihat bahwa in di sini masuk ke jumlah ismiyah, yaitu al-kafiruna fi ghururin. Tetapi di sini in masuk kemudian dibatalkan penafiannya dengan illa. Maka di sini ditinggalkan amalannya, tidak bisa in itu beramal seperti amalannya laisa. Wa 'alal jumlatil fi'liyati, dan juga boleh masuk ke jumlah fi'liyah in ini kalau ditinggalkan amalannya. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-5, Iyaquluna illa kadhiba. Iyaquluna illa kadhiba. Ya, in di sini bermakna penafian. Mereka tidak mengatakan sesuatu melainkan kedustaan. Ya, di sini juga dibatalkan penafiannya dengan illa. Kita kembali ke atas. Walakinnal ladzina yu'milunahu yashtarituna lahu syuruta amali ma kama taqaddama. Ya, ini juga penting. Walakinnal ladzina yu'milunahu yashtarituna lahu syuruta amali ma kama taqaddama. Akan tetapi orang-orang Arab yang mengamalkannya, artinya mengamalkan in seperti amalannya laisa, itu juga memberikan syarat, mempersyaratkan bagi in, itu syarat-syarat yang sama supaya ma itu beramal. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, sebelumnya misalnya la, nah la itu juga diberikan syarat bahwa la itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan kepada ma. Di sini juga, untuk in dapat beramal, itu juga diberikan syarat seperti syaratnya ma. Nahwu contohnya,
In sa'yuka fil khairi dha'i'an. In sa'yuka fil khairi dha'i'an. Tidaklah usahamu dalam kebaikan itu akan sia-sia. Maka perhatikan di sini, in itu masuk ke sa'yu. Ya, sa'yu di sini adalah isim in. Ya, dia marfu. Kemudian khobar innya yang mana? Dha'i'an. Ya, dia mansub. Di sini dia memenuhi syarat-syarat supaya ma itu dapat beramal. Di mana khobar tidak didahulukan dari isimnya, dan juga in di sini tidak dibatalkan penafiannya dengan illa. Tetapi tadi dikatakan i'maluhu wa ihmaluhu siyani. Baik mengamalkannya atau meninggalkan amalannya itu setara hukumnya. Maka au dha'i'un. Boleh dibaca in sa'yuka fil khairi dha'i'un. Artinya sama. Ya, apa? Bimakna ma sa'yuka fil khairi dha'i'an. Tidaklah usahamu dalam kebaikan itu akan sia-sia. Wa min i'maliha qaulus syairi. Dan di antara contoh yang in itu beramal seperti amalannya Laisa, itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Inil mar'u maitan binqidha'i hayatihi walakin bi an yubgha 'alaihi fayukhdhala. Inil mar'u maitan binqidha'i hayatihi walakin bi an yubgha 'alaihi fayukhdhala. Tidaklah seseorang itu mati atau menjadi mayit ketika berakhirnya kehidupannya. Ya, artinya tidaklah kematian seseorang itu ketika berakhirnya hidupnya. Akan tetapi, ya, kematian bagi seseorang itu adalah ketika dia dizolimi, ya, dia dizolimi, kemudian tidak ada seseorang pun yang menolongnya, ya, dibiarkan. Artinya di sini kematian seseorang itu bukan karena berakhirnya hidupnya, tetapi lebih karena ketika dia dizolimi itu tidak ada seseorang yang menolongnya. Maka di sini perhatikan syahidnya itu adalah inil mar'u maitan. Ya, inil mar'u maitan. Maka in masuk ke al-mar'u adalah isim in yang marfu. Kemudian maitan adalah khobar in yang mansub. Kemudian beliau melanjutkan, wala amalalaha fi qawlihi ta'ala, dan tidak, in itu tidak beramal, seperti amalannya Laisa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat ke-20. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, tidaklah orang-orang yang kafir tersebut melainkan hanya dalam keadaan tertipu. Ya, mengapa dia tidak dapat beramal seperti amalannya Laisa? Ya, kita lihat. Li takhallufi syartin min syurutiha. Ya, karena hilangnya atau tertinggalnya satu syarat dari syarat-syarat supaya in itu dapat beramal. Ya, apa itu? Haitsun taqadha nafyuha. Yaitu ketika atau di mana penafiannya itu dibatalkan. Dengan apa? Bi illa. Ya, batal dengan illa. Fal kafiruna mubtada'un. Maka lafat al-kafiruna itu adalah mubtada'. Wal majruru ba'dahu khobarun. Dan majrur yang datang setelah illa, yaitu fi ghururin, itu adalah khobarnya. Ar-rabi'u, huruf yang keempat yang beramal seperti amalannya Laisa, lata. Ya, yaitu lata. Wahia kalimatun wahidatun. Dan lata ini itu satu kata. Ya, ini pendapat yang beliau pegang. Bahwa lata itu satu kata, bukan la kemudian ada tambahan ta. Tetapi lata adalah satu kata. Kita perhatikan atau kita lihat catatan kaki.
khilafan lirra'yil qaili innal aslala. Ya. Ini berbeda dengan pendapat ulama nahwu ya atau ahli bahasa yang mengatakan bahwa asalnya itu la. Ya, khilafan lirra'yil qaili innal asla la. Ya, berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa asalnya itu adalah la. Di sini inna itu hamzahnya di bawah karena setelah kata qail. Kemudian dari la tersebut thumma zidat 'alaihat ta'u. Ya, kemudian la tersebut itu ditambahkan tak setelahnya. Mengapa? Li ta'nitsil lafzi. Untuk membuat lafadznya itu menjadi mu'annats. Berarti ada ulama nahwu yang berpendapat demikian. Bahwa lata itu asalnya la, kemudian taknya adalah tak ta'nits. Mengapa? Li'annal arabal awaila nataqu biha kama nataqu bila. Karena orang-orang Arab terdahulu, itu mereka menuturkan dengan lata, sebagaimana mereka menuturkan dengan la. Artinya la dan lata itu digunakan secara identik, secara konteks yang sama. Orang-orang Arab terdahulu. Ya. Fahuwa harfun mustaqillun bidzatihi. Akan tetapi nanti kita dapat melihat bahwa lata itu adalah huruf yang secara zatnya itu adalah huruf tersendiri. Mengapa kita dapat mengatakan demikian? Karena isti'maluhu ghairu isti'mali la. Karena penggunaan dari lata itu berbeda dengan penggunaannya la. Nanti kita melihat ada syarat yang berbeda antara penggunaan la dan lata. Kita kembali ke atas. Nah, lata ini wahiya harfun mabniyun 'alal fathi. Nah, lata ini adalah huruf yang mabni dengan fathah. Wa ma'naha nafyu ma'nal khabari fi zamanil haliyyi 'indal itlaqi. Dan makna dari lata ini adalah penafian khobar, ya, penafian makna khobar dari isim untuk zaman atau keadaan sekarang, ya. Itu secara mutlak. Kalau disebutkan secara mutlak artinya tanpa adanya qarinah yang menunjukkan akan zaman yang lain. Maka itu menunjukkan makna yang sekarang, ya, waktu sekarang. Wa ta'malu 'amala laisa bi syartaini. Dan lata ini dapat beramal seperti amalannya laisa, namun dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna ismuha wa khabaruha ismai zamanin. Ya, an yakuna ismuha wa khabaruha ismai zamanin ka hinin. Bahwa isimnya dan juga khobarnya itu harus berupa dua isim zaman. Makanya tadi dikatakan dalam baitnya, wa ma lilata fi siwa hinin amal. Tidaklah lata itu dapat beramal, melainkan pada makna yang bermakna hin. Artinya menunjukkan zaman. Maka an yakuna ismuha wa khabaruha ismai zamanin. Isim lata dan khobar lata itu harus berupa isim zaman. Kahinin, ya, menunjukkan makna hinin, ya, ketika, sa'atin, sewaktu, wa sa'atin, dan sewaktu, wa waqtin, dan waktu atau ketika. Wal awwalu aktsaruha. Akan tetapi makna hinin itu adalah yang pertama, yaitu makna hinin itu adalah yang paling banyak. Atsani, syarat yang kedua, an yuhdzafa ahaduhuma. Nah, ini syarat yang sangat berbeda dengan yang lain. An yuhdzafa ahaduhuma. Bahwa lata ini untuk dapat beramal seperti amalannya laisa, itu harus dihapus salah satunya. Entah isim latanya, bisa juga dihapus isim latanya, atau khobar latanya. Wal ghalibu hadzful ismi. Akan tetapi yang paling banyak ditemui, itu yang dihapus adalah isim lata.
Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wala yuqalu innahu dhamirun mustatirun. Ya, walaupun itu dihapus, ya tadi dihapus, itu tidak dapat dikatakan bahwa itu dhamir mustatir. Ya. Misalnya apa? Misalnya seperti laisa. Ya, laisa. Misalnya tadinya kalimatnya laisa amrun mujtahidan. Misalnya, laisa amrun mujtahidan. Maka misalnya saya katakan hanya laisa mujtahidan, ya laisa mujtahidan, itu bisa dikatakan ada dhamir mustatir. Ya, ada dhamir mustatir, takdirnya huwa, yang kembalinya kepada amr. Ya, jadi isim laisa dihapus, tetapi dikatakan ada dhamir mustatir. Nah, di sini tidak bisa wala yuqalu innahu dhamirun mustatirun. Tidak dapat dikatakan yang dihapus tadi, misalnya isimnya dihapus, itu dikatakan dhamir mustatir, tidak. Mengapa? Li'annal hurufa la yudmaru fiha. Karena yang namanya huruf itu tidak dapat diberikan dhamir. Tidak dapat diberikan kata ganti di dalamnya, berbeda dengan fi'il. Kita kembali ke atas. Contohnya apa? Wa mithaluha, contoh dari dihapusnya salah satu unsur, yaitu isim lata atau khobar lata. Nadimat talibul muta'akhiru walata waqta nadamatin. Ya. Nadimat talibu al-muta'akhiru walata waqta nadamatin. Pelajar yang terlambat tersebut itu menyesal. Dan waktu itu bukanlah waktu penyesalan. Atau apa takdirnya? Ai latal waqtu waqta nadamatin. Berarti takdirnya nadimat talibul mutaakhiru walatal waqtu waqta nadamatin. Dan bukanlah waktu tersebut itu adalah waktu untuk menyesal. Maka perhatikan di sini al-waqtu itu isim lata, kemudian waqta itu adalah khobar lata. Dua-duanya isim zaman. Nah, di sini yang dihapus apa? Yaitu isim lata. Berarti menjadi lata waqta nadamatin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat ketiga, wala tahina manas. Dan bukanlah waktu itu adalah waktu untuk lari, untuk melepaskan diri. Maka di sini setelah lata, kemudian hina manasin. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Nah, di sini dalam ayat tadi, itu al-wawu wawul hali. Wawu yang di situ adalah wawu hal. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah tersebut itu adalah jumlah yang menempati kedudukan nasab sebagai hal. Ya, hal dari apa? Min fa'ili fanadau. Ya, dari fa'ilnya fanadau. Karena kita tahu pada sebelumnya kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadau. Wala tahina manas. Ya, maka lalu mereka meminta tolong, ya, padahal waktu itu bukanlah waktu untuk berlepas diri. Maka wala tahina manas itu adalah hal bagi fa'ilnya fanadau. Berarti wawul jamaah. Wal manasu, dan yang dimaksud dengan al manas artinya itu al-manas di sini adalah al-firaru wal fautu, yaitu ya, melarikan diri dan juga pergi, menghilang. Yuqalu, dikatakan nasa'an qirnihi, ya melarikan diri dari tandingannya, ai farra wa ragha, yaitu melarikan diri dan juga pergi.
Ya, kita kembali ke atas. Maka takdir dari ayat ini itu adalah la talhinu khina manausin. Ya, la talhinu khina manausin. Ya, dan padahal waktu tersebut itu bukanlah waktu untuk lari melepaskan diri. Fa khina khobaru lata mansubun. Maka khina yang ada pada ayat tersebut adalah khobar lata yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Dan tanda nasab dari khina adalah fathah yang tampak, ya, khina. Fathah yang terlihat. Wa minhu qaulus syairi. Dan di antara penggunaan lata ini, itu ada pada ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Nadimal bughatu wala tasa'ata mandamin, wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Nadimal bughatu wala tasa'ata mandamin, wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Dan orang yang bughat, yang menyimpang, itu ya menyimpang dari kebenaran, itu menyesal. Ya, menyesal. Atau orang yang melampaui batas itu menyesal. Wala tasa'ata mandamin. Padahal itu bukanlah waktu untuk menyesal. Wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Dan ya melebihi batas, ya, itu bagi orang yang atau bagi tempat orang yang mencarinya itu adalah perkara yang sangat berat atau sesuatu yang ya berbahaya atau tidak menguntungkan. Tapi di sini apa syahidnya? Wala tasa'ata mandamin. Ya, dan itu bukanlah waktu untuk menyesal. Padahal asalnya itu adalah wala tasa'atu sa'ata mandamin. Ya, wala tasa'atu sa'ata mandamin. Bukanlah waktu itu adalah waktu untuk menyesal. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Al-baghyu, ya, lafadz al-baghyu mubtada'un awwalun. Itu mubtada' yang pertama. Wa marta'u mubtaghihi, dan lafadz marta'u mubtaghihi mubtada'un tsanin. Ya, itu adalah mubtada' yang kedua. Wa mudhafun ilaihi, dan juga ada hak mubtaghi, yaitu adalah mudhaf ilaihi, dan hak juga mudhaf ilaihi. Wa wakhimu khobaruhu. Dan wakhimu itu adalah khobaruhu. Wal jumlatu khobarul awwali. Dan jumlah marta'u mubtaghihi wakhimu itu adalah khobar bagi mubtada' yang pertama, yaitu al-baghyu. Kemudian kita kembali ke atas. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fin nakirati u'milat kalaisala ila akhirih. Ya, la itu dapat beramal seperti laisa kepada isim nakirah dan seterusnya. Maksudnya, u'milat la fin nakirati i'malan mumathilan li'a'mali laisa. Bahwa la itu dapat diamalkan, difungsikan terhadap isim-isim nakirah sebagaimana amalan atau fungsi yang sama dengan amalan atau fungsi dari laisa. Wa qad tali, ya, dan maksud dari wa qad tali ai tatawalla lata wa in hadzal amala. Jadi maksud tali di sini adalah lata dan in itu juga dapat melakukan amalan ini. Berarti amalannya laisa. Kemudian beliau melanjutkan wa laisa lilata amalun fi ghairismil hini. Ya, wa laisa lilata amalun fi ghairismil hini. Dan bagi lata itu tidak ada amalan seperti amalan laisa untuk isim-isim yang selain bermakna hin, ya, selain yang bermakna waktu.
kasa'atin wa zamanin, sebagaimana sa'atun dan zamanun. Wa hadfu dzirraf'i, dan maksud dari hadfu dzirraf'i dalam bait tersebut, wa huwa lismu, yaitu maksudnya adalah isim. Yang dihapus adalah yang memiliki i'rab rafa, marfu. Ya, jadi yang dihapus adalah isim lata. Fasya, ya, ai kathura. Jadi yang banyak, yang fasya, yang banyak ditemui itu adalah yang dihapus isim lata, bukan khobar lata. Wal aksu qalla, dan apa maksud dari wal aksu qall di situ? Ai hadzfu dzin nasbi. Yang dihapus adalah yang memiliki i'rab nasab, mansub. Apa itu? Wa huwal khobaru, yaitu khobar lata. Berarti kalau yang dihapus isim lata itu banyak, tetapi kalau yang dihapus khobar lata itu qalilun fi kalamil arabi. Itu sedikit ditemui di ucapan orang Arab. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.